Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 22042020 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 5 pada mata kuliah Kepemimpinan. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Dr. Nuraika Putri, SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan. Dan pada pertemuan 5 ini saya akan mempresentasikan mengenai topik konsep-konsep kepemimpinan, sifat, tugas, fungsi, dan etika profesi pemimpin. Pertama, materi mengenai konsep-konsep kepemimpinan, yang dimana terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu kepemimpinan sebagai pengaruh. Dalam konsep ini, melihat kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu kepemimpinan sebagai transformasi. Dalam konsep ini, fokus pada kemampuan pemimpin untuk membawa perubahan positif dalam organisasi atau kelompok. Yang ketiga yaitu kepemimpinan situasional. Konsep ini menekankan gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Yang keempat yaitu kepemimpinan otentik. Konsep ini menekankan pentingnya pemimpin untuk menjadi diri sendiri dan menunjukkan integritas dalam memimpin. Selanjutnya yang kelima yaitu kepemimpinan karismatik. Konsep ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menarik dan menginspirasi pengikutnya dengan pesona dan karismanya. Yang keenam yaitu kepemimpinan kolaboratif. Konsep ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam kepemimpinan. Yang ketujuh yaitu mengenai kepemimpinan inklusif, yang dimana konsep ini menekankan pada pentingnya pemimpin menjadi lingkungan yang inklusif dan menghargai keragaman. Selanjutnya materi mengenai sifat kepemimpinan. Yang pertama, sifat kepemimpinan menurut Samsudin pada tahun 2010 halaman 293 sampai dengan 294. Yang pertama yaitu keinginan untuk menerima tanggung jawab, yang dimana pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai tujuan berarti bersedia untuk bertanggung jawab, dan pemimpin harus mampu mengatasi bawahan, tekanan kelompok informal, dan serikat buruh. Yang kedua, kemampuan untuk perseptif, yang dimana menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk bersifat objektif, yang dimana kemampuan untuk melihat peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan persepsi. Yang keempat yaitu kemampuan untuk menemukan prioritas, lebih kepada kemampuan untuk memiliki dan menentukan hal yang penting dan hal yang tidak penting. Dan yang kelima yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi. Adapun sifat kepemimpinan menurut Giseli dalam Sunyoto tahun 2013 halaman 41 diantaranya yang pertama kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau melakukan fungsi manajemen. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses. Yang ketiga, kecerdasan, mencakup kebijakan dan pemikiran kreatif serta daya pikir. Yang keempat, ketegasan dan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah dengan tepat. Yang kelima yaitu kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah. Dan yang keenam, inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak bergantung. Selanjutnya materi mengenai tugas kepemimpinan, yang dimana tugas kepemimpinan ini diantaranya yang pertama melaksanakan fungsi manajerial berupa kegiatan penyusunan rencana, penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian dan penilaian, dan pelaporan. Yang kedua mendorong atau memotivasi bawahan untuk bekerja dengan tekun dan giat. Yang ketiga membina bawahan agar memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Yang keempat, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis. Keenam, menyusun fungsi manajemen secara baik dan benar. Ketujuh, menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Dan yang kedelapan, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan yang terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan melaksanakan serta melaporkan dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi konsultif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi ini sebagai komunikasi dua arah, yang dimana dapat digunakan dalam menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan konsultasi orang-orang. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, dan setiap anggota memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
Fungsi kepemimpinan yang keempat yaitu fungsi delegasi, yang dimana fungsi ini dijelaskan bahwa pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuai atau menetapkan keputusan. Fungsi ini adalah kepercayaan pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian, yang dimana fungsi ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus berusaha mampu mengatur aktivitas anggota-anggotanya secara terarah dalam mengkoordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Materi terakhir yaitu etika profesi pemimpin, yang dimana etika kepemimpinan ini diartikan sebagai kepemimpinan yang mendemonstrasikan perilaku yang secara normatif tepat melalui tindakan-tindakan personal dan hubungan interpersonal. Fritz dan Huppenbauer pada tahun 2014 menjelaskan atau mendefinisikan etika kepemimpinan sebagai petunjuk kaidah yang mengatur sikap dan perilaku karyawan ketika bekerja. Adapun indikator dari kepemimpinan etis adalah kejujuran, keadilan, integritas, altruisme, dan kepedulian terhadap nilai-nilai. Adapun ciri-ciri etika kepemimpinan adalah bermartabat dan penuh hormat, melayani orang lain, dan berkeadilan, jujur, serta membangun komunitas dan menggunakan nilai sebagai landasan keputusan dan menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin sekian itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 5 mata kuliah kepemimpinan ini mengenai topik konsep-konsep kepemimpinan, sifat, tugas, fungsi, dan etika profesi pemimpin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.